Shalom jemaat Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Mari jemaat kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia berkenan mengizinkan kita sama-sama menikmati hadirat-Nya di akhir bulan September, bulan yang menjadi bulan keluarga dalam lingkup Sinode Gereja Kristus. Mari kita menyatukan hati kita, meminta pimpinan Roh Kudus dalam doa kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan Allah yang sudah dan terus begitu luar biasa memelihara kami sedemikian rupa. Terima kasih karena kesempatan yang indah ini kami diberikan Tuhan momen untuk kembali mau membaca firman dan merenungkan. Kami sungguh menyadari keberadaan kami, karena itu Bapa layakan kami untuk menikmati kebenaran sabda-Mu. Berbicaralah secara khusus buat kami pribadi lepas pribadi yang akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah seluruh keberadaan kami bawa kepada Tuhan untuk dilawat sepenuhnya dan diberikan oleh Tuhan hikmat untuk memahami sabda Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, Filipi pasal 4 ayat 10 dan sampai ayat yang ke-20 menjadi teks perenungan firman Tuhan pada hari ini. Jemaat bisa membuka, menyimak, dan saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikian sabda Tuhan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perhatianmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun, kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Yang berbahagia adalah setiap mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia dalam kehidupannya hari kesehari. Terpujilah Tuhan.
Jemaat kekasih Tuhan, menarik sekali karena kitab Filipi adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Filipi. Dalam bacaan tadi kalau kita lihat Bapak Ibu menjadi indah sekali karena seorang Rasul Paulus menyatakan rasa sukacita dan terima kasihnya yang begitu dalam kepada jemaat di Filipi. Nah, sebelum kita jauh merenungkan firman ini, saya ingin mengajak kita untuk tahu sedikit sejarah tentang berdirinya jemaat Filipi. Jemaat kasih Tuhan, jemaat Filipi adalah jemaat yang didirikan oleh Tuhan melalui pelayanan Rasul Paulus pada tahun 49 Masehi. Jemaat Filipi ada sebagaimana namanya ada di kota Filipi. Nah, Saudara, Paulus tahun 49 melayani ke sana dan dalam catatan sejarah kota Filipi lah menjadi kota pertama kali Injil diberitakan di daratan Eropa, di tanah Eropa. Dan di situ gereja Tuhan berkembang, Tuhan memberikan pertumbuhan berkembang sehingga cukup berpengaruh pada perjalanan dalam kemajuan daripada kota Filipi itu sendiri. Kalau kita melihat bahwa kota Filipi ini di abad yang kelima dan abad ke-6 itu dikatakan sangat berkembang dan itu berkaitan erat dengan pelayanan Rasul Paulus. Jadi kota di mana Injil diberitakan itu berkembang dengan pesat dan juga mempengaruhi perkembangan kota itu sendiri, baik secara ekonomi, secara politik, secara sosial, dan juga secara keagamaan. Karena itu menarik sekali betapa Paulus tentu sebagai orang yang Tuhan pakai untuk melayani, mendirikan jemaat Tuhan di Filipi tentu sangat berbangga dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, surat Filipi yang tadi kita baca sendiri dalam catatan sejarah ditulis sekitar tahun 61 sampai 62 Masehi. Pada waktu Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, kondisi dia sementara dalam kondisi yang secara manusia tidak mengenakan, karena pada waktu itu dia sementara berada di penjara. Pada waktu dia berada di penjara, dia menulis surat ini kepada jemaat di Filipi. Memang dalam catatan sejarah juga Paulus mengunjungi jemaat ini kurang lebih 3 kali. Pertama kali tahun 49 sampai 50 dia memberitakan Injil di sana dan terus memberitakan Injil. Kemudian dia keluar lagi dari kota itu, lalu dia kembali mengunjungi jemaat di Filipi pada tahun 56 dan 57. Nah, Saudara, di tahun 60-61 dia tidak lagi ada di sana. Dia sedang dipenjara karena memberitakan Injil. Nah, ketika dia di penjara, dia menulis surat kepada jemaat di Filipi. Dan bagian suratnya itulah yang menjadi perenungan kita hari ini. Kita mau belajar bersama-sama apa yang sebenarnya menarik daripada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, secara khusus pasal yang keempat ini. Jemaat Tuhan, saya ingin memberikan tema dalam perenungan kita hari ini. Kita bicara tentang kekuatan sebuah pemberian. Kekuatan sebuah pemberian. Ya, seringkali orang menganggap memberi itu sebagai hal yang merugikan. Memberi itu sebagai hal yang kurang mengasihkan. Karena pada kenyataannya tindakan memberi itu mengurangi apa yang ada pada kita dan kita harus berikan kepada orang lain. Nah, sehingga secara hitung-hitungan memberi itu menjadi sesuatu yang mengurangi apa yang menjadi bagian kita. Nah, tapi kalau dalam konteks Filipi pasal 4 ini, Saudara, saya ingin mengatakan kepada kita bahwa kekuatan sebuah pemberian itu luar biasa sekali. Nah, hari ini kita mau melihat dari dua sudut pandang. Pertama, kita mau melihat dari sisi Paulus, ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, Saudara kasih Tuhan, Paulus begitu mentaati apa yang Tuhan taruh dalam dirinya. Sebuah panggilan untuk pergi memberitakan Injil. Salah satunya adalah memberitakan Injil di kota Filipi. Tahukah Saudara, dia memberi dirinya, memberi hidupnya untuk mengabarkan kabar sukacita kepada
orang-orang yang ada di kota Filipi. Pada waktu dia melakukan pelayanan pekabaran Injil itu bukanlah hal yang mudah. Kenapa? Karena dia harus betul-betul memberikan perhatiannya. Dia harus betul-betul memberikan fokusnya. Dia harus betul-betul memberikan seluruh apa yang ada pada dirinya. Dia harus memberikan pemikiran, dia harus memberikan waktu, dia harus memberikan seluruh apa yang ada pada dirinya. Nah, ini menarik. Pemberian itulah yang begitu sungguh diberkati oleh Tuhan sehingga boleh berdiri jemaat yang ada di Filipi. Jemaat itu pun merasakan menikmati pelayanan daripada seorang Rasul Paulus. Nah, saudara, Paulus memberi dirinya, memberi hidupnya kepada kota Filipi sehingga ada jemaat di Filipi. Nah, tapi menarik sekali. Yang kedua, jemaat di Filipi yang adalah buah daripada pelayanan Paulus juga bukan hanya menjadi jemaat yang menerima, tapi mereka menjadi jemaat yang juga memberi. Jemaat yang juga terlibat manakala pemberita Injil pertama kepada mereka itu ada dalam kondisi tidak menguntungkan, ada dalam kondisi yang tidak mengenakan. Ya, kalau saudara perhatikan, Paulus mengungkapkan dengan begitu detail, saudara ya, mulai ayat yang ke-10 ya sampai ayat ke-15. Jemaat Filipi ini jemaat yang memberi loh, jemaat yang tidak cuek dengan kebutuhan hamba Tuhannya, jemaat yang betul-betul care-nya tinggi. Kenapa saudara? Mereka itu selalu ingin memberi, selalu menunjukkan perhatian kepada Paulus. Sekalipun kadang-kadang tidak ada kesempatan, tapi niat mereka itu ada selalu. Itu di ayat 10. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, ya, bahwa akhirnya pikiranmu, perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu. Nah, jemaat ini memperhatikan sedemikian rupa seorang Rasul Paulus, pribadi yang Tuhan pakai mendirikan jemaat di Filipi ini, ya. Dan Paulus mengatakan dengan tegas di situ, tidak ada satu jemaat pun yang berani hitung-hitungan dengan Paulus. Ya, dia bilang di ayat yang ke-15, kamu sendiri tahu, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripadamu. Artinya apa? Jemaat Filipi menjadi jemaat yang banyak memberi, mendukung pelayanan Paulus, mendukung pekerjaan Tuhan dalam konteks waktu itu. Nah, ini yang saya mau katakan, Bapak Ibu, luar biasa sekali. Ada take and give, saling silang, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan kita mau melihat kekuatan daripada pemberian Rasul Paulus maupun pemberian jemaat itu. Paulus memberikan hidupnya, memberikan dirinya, melayani sepenuh hatinya, seluruh keberadaannya kepada jemaat di Filipi. Menghasilkan apa? Ada jemaat di sana. Ada orang-orang yang hidup takut Tuhan, dan orang-orang itu juga mempengaruhi perjalanan kemajuan kota Filipi. Ya. Tapi yang kedua kita mau melihat, orang-orang Filipi itu juga tidak tinggal diam, tapi mereka tahu hamba Tuhan yang ketika dalam kesulitan, mereka bergerak. Saudara, mereka berupaya menunjukkan perhatiannya, memberi diri. Bukan pada waktu Paulus di penjara saja loh. Dikatakan waktu dia baru mulai keluar dari Makedonia pun jemaat ini sudah berbuat, sudah memberi kepada Paulus dalam kerangka mendukung pekerjaan Tuhan. Padahal Paulus itu nggak minta-minta, beda ya, beda dengan mungkin hamba-hamba Tuhan zaman now yang seringkali ya berdoa di kuping jemaat, berdoa di kuping orang begitu ya, yang menyatakan apa yang dia butuhkan. Kalau Paulus nggak begitu, luar biasa. Paulus menjadi teladan. Saya pribadi belajar dari Paulus betapa ketika melayani, sekalipun ada kekurangan, ada kesulitan, nggak perlu kita utarakan. Karena Allah kita Allah yang omniscience, Allah yang maha tahu, dan dia tahu persis apa yang dibutuhkan oleh umatnya,
termasuk hamba-hambanya, ya. Dan saya sangat-sangat mengaminkan apa yang Paulus nyatakan dalam ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, kebutuhan hidup, kesulitan hidup itu pasti ada. Tidak peduli itu jemaat, tidak peduli itu hamba Tuhan, rohaniwan. Setiap kita pasti bertemu dengan yang namanya kesulitan. Dalam konteks ini, Paulus mengutarakan ada kelaparan, ya, ada kekurangan, tapi semua itu bisa dia lewati. Artinya melayani Tuhan itu nggak melulu enak, nggak melulu mudah, tapi ada tantangan, bahkan sampai kelaparan, ya. Tapi semua itu bisa ditanggung, bisa dilewati karena apa? Ya, kekuatan yang daripada Allah. Allah yang maha tahu itu, Allah yang empunya pekerjaan ini, Allah yang sangat-sangat bertanggung jawab. Sehingga dia punya banyak cara, dia punya banyak pintu yang akan terbuka untuk menolong hamba-hambanya. Nah, Paulus mengalami itu. Dia memberi dirinya, ya, sekalipun menjalani apa yang Tuhan tugaskan kepadanya, ada kesulitan, tapi Tuhan juga beri kekuatan. Ini menarik, ya. Kita memberi, Tuhan tidak pernah diam. Tuhan memberi jauh lebih daripada yang kita berikan. Saya mengamini itu. Kita mungkin baru beri 3 jam untuk Tuhan. Tapi tahukah kita bahwa Tuhan memberi seluruh perhatiannya kepada kita, dan itu bukan 3 jam. Sejak kita ada di muka bumi ini sampai nanti kita kembali, Tuhan begitu memperhatikan kita. Sehingga harus kita akui bahwa betapa Allah kita itu Allah yang sudah mengajarkan kepada kita tentang kekuatan sebuah pemberian. Dia memperhatikan hamba-hambanya, karena itu Paulus sebagai hambanya juga sungguh memberi diri dengan luar biasa dan menikmati kekuatan Tuhan, sehingga dia tidak perlu minta-minta. Saat dia kekurangan, saat dia kelaparan, dia tidak perlu minta-minta, ya. Tidak obral-obral itu pokok doa kesana sini begitu, ya, tentang kebutuhan pribadinya. Tidak, ya. Tapi dia menanggung itu semua dengan kekuatan yang daripada Allah. Dan Bapak Ibu ketahui, Tuhan dengan caranya membuka pertolongan. Salah satunya melalui jemaat di Filipi. Nah, itu yang saya katakan di awal, kita akan belajar dari dua sisi. Dari sisi Paulus yang memberikan dirinya kepada jemaat, memberikan hidupnya kepada jemaat. Tapi jemaat itu sendiri juga ketika tahu ada hamba Tuhannya, khususnya sedang di penjara, mereka dengan luar biasa juga memberikan bantuan, memberikan support, memberikan apa yang dibutuhkan sebagai wujud perhatian. Nah, kalau kita perhatikan di situ, Bapak Ibu, menarik, ya. Paulus mengatakan bahwa Paulus itu kini sudah menerima apa yang dia perlu daripada jemaat Filipi. Bahkan dia sedang berkelimpahan. Karena jemaat di Filipi itu memberikan support, memberikan pemberian dengan luar biasa. Nah, tapi sekali lagi, ternyata bukan pemberian itu sendiri yang menjadi fokus, ya, yang menjadi hal utama, bukan ternyata. Di ayat yang ke-16 itu Paulus bilang begini, di Tesalonika pun jemaat Filipi 1-2 kali sudah mengirim bantuan. Lalu ayat 17, tetapi yang kuutamakan, yang menjadi prioritas bagi seorang Paulus tentang pemberian jemaat itu, ya, bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Saudara, artinya begini, jemaat Taruna ini, jemaat Semanan ini, kalau Tuhan berkati, lalu juga meresponi berkat Tuhan dengan itu, dengan memberi hidup sebagai keluarga yang mendukung pekerjaan Tuhan, memberi itu luar biasa. Tapi yang lebih luar biasa lagi, yang lebih hebat lagi adalah bukan pemberian itu sendiri, dampaknya, ya. Dampaknya itu yang menjadi hebat, yang menjadi luar biasa. Karena apa? Memperbesar keuntungan dirimu sendiri, gitu loh. Jadi jemaat yang memberi itu, ya, adalah jemaat yang bukan sedang menolong orang yang diberi itu sendiri, tapi mendatangkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Nah, ini yang harus menjadi pemahaman kita bersama.
Tadi di awal saya bilang, kadang-kala memberi menjadi sesuatu yang nggak mengenakan. Kenapa? Karena action memberi itu kenyataannya mengurangi apa yang ada pada kita, lalu menambah kepada orang yang kita beri kan. Nah, tapi hari ini firman Tuhan mau katakan bahwa memberi itu sendiri bukan hal yang utama sebenarnya. Betul, kamu harus memberi, tapi yang paling luar biasa adalah memperbesar keuntunganmu sendiri. Karena dengan engkau memberi itu apa? Engkau sedang mewujud nyatakan ketaatan kepada Tuhan. Allah kita, Allah yang memanggil kita untuk memberi. Karena Dia sudah lebih dulu memberi kepada kita. Ya, ketika kita memberi, pemberian itu bukanlah yang utama. Ya, tapi buah daripada sikap memberi kita itu mendatangkan sukacita bagi orang yang menerima. Ini penting. Ya, kalau orang pelit itu, kenapa dia bisa pelit? Kenapa dia sulit sekali memberi? Kenapa dia enggan? Karena dia pikir enak aja lu, enak banget dia ya. Kalau saya beri ya rugi dong. Dia mah enak-enak aja main terima. Tapi saudara, mungkin jangan kita berpikir begitu. Ketika kita memberi, bersyukur kepada Tuhan karena kita sedang melaksanakan perintah Tuhan untuk memberi. Karena firman Tuhan berkata adalah lebih baik memberi daripada menerima. Ya, adalah lebih baik memberi daripada menerima. Lalu yang kedua, ketika kita memberi, saudara, kita bersyukur karena kita membuat orang lain bersuka cita dengan pemberian kita itu. Ya, orang lain bersyukur kepada Allah karena action memberinya kita. Ya, sebaliknya, kalau kita tidak memberi, maka kita pun menjadi orang yang membuat orang lain tidak bersuka cita dengan kehadiran kita. Nah, jemaat kasih Tuhan, tindakan jemaat di Filipi ini membuat Paulus bersuka cita, dan sukacitanya itu diwujudkan dalam doanya yang bagi saya begitu menggetarkan hati. Ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Paulus memang tidak sanggup membalas kebaikan hati jemaat di kota Filipi. Tapi Paulus punya Allah yang juga adalah Allah jemaat Filipi yang akan sanggup memenuhi segala kebutuhan hidup jemaat di Filipi. Ya, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, ini menarik. Karena itu, biarlah bagian ini memotivasi kita, dimulai dari lingkup keluarga kita. Kita berdoa agar keluarga kita menjadi keluarga yang care kepada pekerjaan Tuhan. Keluarga yang care kepada hamba-hamba Tuhan. Keluarga yang care kepada kebutuhan orang lain. Jadi, tidak menjadi keluarga yang egosentris, yang hanya berputar-putar untuk dirinya sendiri, tapi harus juga moving, bergerak untuk melihat kebutuhan orang lain, ya. Dan tentu sikap untuk melihat kebutuhan orang lain menjadi penting juga dalam diri kita, itu dimulai dari sikap hati yang tahu persis tentang bagaimana harus terlibat, hadir, dan berdampak bagi orang lain. Memikirkan betapa kehadiran diri sendiri itu tidak boleh untuk diri sendiri, tapi kehadiran diri sendiri, kehadiran keluarga saya itu harus berdampak bagi orang lain, bagi kemajuan orang lain. Ya, karena itu jemaat Tuhan, kita bersyukurlah kalau Tuhan memelihara kita sedemikian rupa. Kita belum sampai seperti Paulus yang mengalami kelaparan, mengalami kekurangan sedemikian. Kita tetap bersyukur, ya. Tapi yang kedua, kita juga berdoa supaya Tuhan beri kita kesempatan terlibat, memberi untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan beri kita kesempatan untuk terlibat, membuat orang lain bersuka cita dengan pemberian kita. Membuat orang yang sedang bergumul dalam diamnya untuk bersyukur kepada Tuhan karena ada pemberian daripada baik pribadi maupun jemaat
Tuhan. Biarlah bagian ini memotivasi kita untuk melihat kekuatan sebuah pemberian. Jangan pernah jadi orang yang pelit, tapi belajarlah menjadi orang yang terus memberi. Karena pada akhirnya kita menyadari hidup ini adalah sebuah pemberian, keselamatan yang kita miliki pun adalah sebuah pemberian. Karena itu kita pun memberikan dengan cuma-cuma kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang telah berbagi hidupnya kepada kita, sehingga kita bisa mengenal Tuhan dengan baik. Itu adalah sebuah sukacita. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, memberikan kita gairah untuk memberi, karena kita punya pemahaman ada kekuatan yang besar, ada keuntungan yang besar di balik tindakan memberi. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala, bersyukur buat firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan boleh sama-sama belajar dari firman-Mu, kisah Rasul Paulus dan jemaat di Filipi. Mereka begitu saling memperhatikan. Terima kasih Tuhan, sebuah teladan yang Tuhan ajarkan kepada kami hari ini. Tolong kami sebagai pribadi, sebagai keluarga untuk juga peka, untuk juga punya kemauan, tekad untuk juga memberi, mendukung pekerjaan Tuhan, memperhatikan orang-orang yang telah membagi hidupnya bagi kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman Tuhan dan telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin.